Perkenalkan, nama saya Nurul Heria dengan NIM H0412211032. Materi yang akan saya bahas mengenai sistem reproduksi pada insekta, khususnya pada kumbang. Jadi, sistem reproduksi pada kumbang jantan berfungsi untuk memproduksi, menyampaikan, serta mengantarkan spermatozoa. Sedangkan pada sistem reproduksi kumbang betina berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan telur sebagai tempat pembuahan, tempat meletakkan telur, atau melahirkan larva dan nimfa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Rifani Chandra Panan dengan NIM H04121049. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait alat reproduksi jantan pada kumbang, terkhusus pada ordo Coleoptera. Nah, sistem reproduksi jantan ini terdapat di bagian belakang abdomen yang terdiri dari sepasang gonad atau yang disebut sebagai testes. Nah, testes dalam artian di sini itu ganda, sedangkan testis itu dalam artian tunggal yang dihubungkan oleh tabung-tabung yang bermuara dalam penis. Pada dasarnya sistem ini tuh sama pada semua serangga meskipun bervariasi menurut jenisnya. Testis ada sepasang dalam artian dua bilateral, namun ada yang menyatu atau difusi di tengah, misalnya pada Lepidoptera. Nah, tiap testis terdiri dari sejumlah folikel terbungkus oleh jaringan yang disebut dengan connective tissue. Nah, sekian dari saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat dengan NIM H0412211042. Jadi di sini saya akan menjelaskan alat reproduksi betina pada insekta kumbang. Di mana seperti yang kita lihat pada gambar, sistem reproduksi atau alat reproduksi betina ini terdiri atas sepasang ovarium yang masing-masing tersusun atas sejumlah ovariol, di mana fungsi ovarium ini yaitu untuk menghasilkan atau menyimpan telur ovum dalam berbagai tahap perkembangan. Telur-telur ini akan dibuahi oleh sperma saat kumbang betina melakukan perkawinan dengan kumbang jantan. Kemudian selanjutnya itu sepasang oviduk atau saluran telur. Nah, oviduk betina ini mengumpulkan telur ovum yang telah matang dari ovarium. Setelah telur mencapai kematangan dalam ovarium, mereka akan dipindahkan melalui oviduk untuk persiapan perkawinan dan penempelan. Kemudian selanjutnya ada kelenjar tambahan, dan yang keempat yaitu kantong sperma. Nah, kantong sperma atau biasa disebut spermatheca ini memiliki fungsi untuk menyimpan sperma yang diterima selama perkawinan dari kumbang jantan. Kemudian yang terakhir yaitu saluran sperma betina. Saluran sperma betina berfungsi sebagai tempat penerimaan sperma dari kumbang jantan selama proses perkawinan. Setelah sperma ditransfer dari kumbang jantan, saluran sperma betina akan mengarahkannya ke dalam kantong sperma betina untuk penyimpanan. Selanjutnya itu adalah proses pembuahan dari insekta atau serangga, di mana proses pembuahan ini itu dimulai dari pelepasan spermatozoa dari spermateka atau kantung sperma. Nah, spermatozoa atau kantung sperma ini itu juga terdapat pada serangga betina yang fungsinya itu adalah untuk memproduksi bahan likat agar dapat menempelkan telur. Selanjutnya, spermatozoa itu akan masuk ke dalam telur melalui yang namanya mikropil. Jadi mikropil ini merupakan suatu saluran khusus agar dapat memasukkan sperma ke dalam sel telur. Lalu nantinya akan terjadi fusi pronuklei telur dan spermatozoa hingga pada akhirnya akan berkembang menjadi zigot. Lalu ada penentuan kelamin dan juga pembiakan partenogenetik, di mana hampir semua insekta itu merupakan biseksual, artinya organ reproduksi jantan dan juga betinanya itu masing-masing terdapat pada individu yang berbeda. Nah, ada juga insekta yang hermafrodit, di mana organ jantan dan betinanya itu terdapat dalam satu individu. Contohnya itu adalah pada kutu putih Escherichia burkasi serta beberapa jenis kerabatnya yang sudah dipastikan merupakan hermafrodit. Lalu terdapat berbagai spesies insekta dari kelompok berbeda, misalnya pada famili Apidae serta famili-famili dari Supordo Apocrita atau Hymenoptera yang dapat berbiak partenogenetik. Maksudnya adalah dapat berbiak tanpa adanya pembuahan dari telurnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Afifah dengan NIM terakhir 026.
Jadi saya akan membahas mengenai embriogenesis atau perkembangan embrio. Nah, embriogenesis mencakup perkembangan sejak terjadinya zigot dan keluarnya individu yang sudah berkembang penuh dari telur. Nah, yang pertama, lapisan pertama yang terbentuk adalah blastoderem. Nah, yang terdiri dari lapisan tunggal sel-sel, yaitu blastomer. Nah, sel-sel tersebut kemudian membelah secara mitosis, di mana hasil pembelahan di atas sebagian tetap di bagian telur kuning atau sebagian yang sudah diteti kembali ke telur kuning. Nah, sel-sel ini disebut fitofag atau sel-sel kuning telur. Pada waktu bersamaan terjadinya blastoderem, beberapa sel hasil pembelahan berubah menjadi sel-sel lembaga. Nah, setelah pembentukan blastoderem selesai, sel-sel pada satu sisi telur berubah bentuk menjadi prumnar, yang akhirnya bersatu dengan sel-sel blastoderem yang tersisa. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi Amalia dengan NIM H041211030 akan melanjutkan materi mengenai proses embriogenesis pada serangga. Selanjutnya, daerah yang menebal dari blastoderm terdiri dari sel-sel kolumnar itu adalah pita lembaga atau germban yang kemudian memanjang dan berkembang menjadi embrio. Sel-sel lain akan ikut dalam pembentukan selaput atau membran ekstra embrio. Pada sebagian besar serangga, lipatan pada daerah di luar pita lembaga tumbuh ke arah atas pita lembaga. Nantinya bertemu sepanjang garis tengah longitudinal. Lapis luar dan dalam dari satu lipatan bersatu dengan lapis yang sama dan lipatan lainnya. Lipatan dalam membentuk amnion di sekeliling embrio yang berkembang, dan lapis luar membentuk serosa yang mengelilingi kuling telur, amnion, dan juga embrio. Pada waktu pembentukan amnion dan serosa terjadi juga proses gastrulasi yang dimulai dengan invaginasi bagian bawah atau venter pita lembaga. Nantinya invaginasi itu mendatar ke arah luar dan pinggir-pinggir luarnya bertemu dan bersatu membentuk pita longitudinal dari sel-sel yang dikelilingi oleh lapis luar yang disebut sebagai ektoderm. Pada perkembangan ini, yaitu mulai adanya mesoderm dan juga endoderm, terjadi alur-alur melintang sehingga embrio terbagi-bagi menjadi satu seri ruas-ruas atau segmen-segmen yang jumlahnya ada 20. Segmentasi atau peruasan ini adalah proses bertahap atau gradual, mulai dari bagian depan dan berlanjut ke bagian belakang. Apabila segmentasi embrio telah sempurna dan semua dasar atau awal atau rudiments dari embelan telah terbentuk, maka bagian-bagian embrio yang akan membentuk ketiga tak mata tubuh serangga sudah dapat terlihat. Setelah pembentukan tiga lapis lembaga atau germ layers, yakni endoderm, mesoderm, dan juga ektoderm, masih berkembang lebih lanjut yang nantinya akan membentuk berbagai jaringan dan organ-organ. Proses ini disebut sebagai organogenesis. Otot-otot, jantung, dan aorta atau pembuluh dorsal, jaringan lunak, dan organ reproduksi berasal dari perkembangan mesoderm. Enteron berasal dari perkembangan endodermal, sedangkan stomodeum dan protodeum ektodermal, otak, sistem saraf, sistem trakea, dan integumen merupakan perkembangan dari ektodermal. Sekian dari saya. Baik, selanjutnya itu perkembangan insekta pasca embrio. Nah, perkembangan pasca embrio ini adalah perkembangan sejak eklosi sampai munculnya serangga dewasa, di mana serangga ini mempunyai kerangka luar yang tidak memungkinkan pertumbuhan memperbesar tubuh atau ukuran tubuh. Masalah ini diatasi dengan proses ganti kulit. Serangga pradewasa yang baru keluar dari telur berkembang melalui satu seri pergantian kulit dan bertambah ukurannya setelah tiap ganti kulit. Nah, tiap tahap perkembangannya ini disebut dengan instar. Nah, jika serangga itu sudah matang secara seksual dan bersayap sempurna, atau pada jenis-jenis hewan yang memang bersayap, adalah tahap dewasa atau imago, atau biasa disebut dengan instar akhir. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat reproduksi pada reptil betina.
Jadi reptil betina memiliki alat reproduksi yang berbeda-beda tergantung pada spesiesnya. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ utama dalam sistem reproduksi reptil betina. Di sini adalah tempat di mana telur-telur atau ovum diproduksi. Yang kedua yaitu oviduk. Oviduk adalah saluran yang menghubungkan ovarium dengan kloaka, organ yang digunakan untuk pengeluaran telur dan produksi sang. Oviduk berfungsi sebagai tempat di mana telur dibuahi. Yang ketiga yaitu kloaka. Kloaka adalah saluran keluar umum yang digunakan untuk buang air besar, buang air kecil, dan reproduksi pada reptil. Pada reptil betina, kloaka adalah tempat di mana telur dikeluarkan dari tubuh selama direproduksi. Tentang reproduksi reptil jantan. Reptil jantan memiliki organ reproduksi yang sering disebut dengan hemipenis yang dapat dieksternalkan saat melakukan kopulasi. Hemipenis itu sendiri adalah organ yang mengandung jaringan ereksi yang membantu dalam pemindahan sperma pada reptil jantan. Baik, selanjutnya ada perkembangan embrio pada reptil. Perkembangan embrio ini dimulai dengan pembuahan ketika sperma dan sel telur bergabung untuk membentuk zigot. Selanjutnya pembelahan ini, zigot mulai membelah diri menjadi blastomer dan ini adalah awal dari proses perkembangan. Setelah itu, pembentukan lapisan embrio di mana blastula mengalami gastrulasi. Gastrulasi ini merupakan tahap di mana lapisan-lapisan utama embrio yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm mulai terbentuk. Ini adalah tahap penting dalam pembentukan berbagai jaringan dan organ. Kemudian, selama perkembangan embrio berikutnya, organ dan jaringan utama mulai terbentuk dari ketiga lapisan tersebut. Ini termasuk pembentukan sistem saraf, sistem pencernaan, dan sistem pernapasan. Nah, selanjutnya itu pada tahap organisme mulai mengembangkan struktur khusus yang sesuai dengan jenis reptil tertentu. Ini mencakup perkembangan sisik pada reptil bersisik atau kerangka yang sesuai dengan reptil bertulang belakang. Terakhir, setelah perkembangan embrio ini selesai dan organisme telah berkembang cukup, telur reptil menetas dan reptil muda akan keluar. Proses ini dapat bervariasi dalam hal durasi dan persyaratan lingkungan tergantung pada spesiesnya. Sekian.